wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Arayan. Di sini saya bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi perencanaan program pendidikan non formal. Adapun anggota kelompok 1 diantaranya yaitu yang pertama ada Halo, nama saya Fadila Firdaus. Dan nama saya Wafaifah Zahra. Nama saya Mariani Walidina. Nama saya Jakia Salsabila Riani. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pemaparan materi oleh Zakia. Kepada Zakia dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, makna perencanaan program PNF. Konsep perencanaan sendiri dapat diartikan sebagai suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan seperangkat keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi dan apa yang akan dilakukan. Lalu, selanjutnya ada model perencanaan program PNF. Nah, dalam pengambilan keputusan pendidikan, seseorang perencana dapat melakukan pengambilan keputusan secara rasional dan atau berbasis tujuan dan tidak berbasis tujuan. Lindah 2017. Lalu ada tahapan model. Tahapan model ini terdiri atas yang pertama, formulasi tujuan, adanya data atau informasi. Lalu yang kedua ada diagnosis pada keadaan sekarang, dan yang ketiga internal efisiensi dan external productivity targeting. Lalu yang keempat, strategi dalam prioritas keputusan atau formulasi secara teknis. Baik, terima kasih. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zakia. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wafa. Secara rinci dimukakan oleh Linda bahwa mode perencanaan rasional memiliki karakteristik mencakup pertama, pemahaman yang jelas mengenai tujuan atau misi organisasi merupakan suatu kondisi awal untuk perencanaan. Kedua, perencanaan harus mengikuti proses rasional, sekuen yang mengizinkan perencanaan menentukan langkah-langkah awal untuk mencapai tujuan organisasi. Ketiga, ada komunikasi efektif yang mencakup lintas dan antara level hierarki dan organisasi. Keempat, perencanaan dan penerapan memiliki akses yang valid, terpercaya, dan komprehensif terhadap informasi. Kelima, kejadian atau aktivitas, penyebabnya dan konsekuensinya sudah diprediksikan. Baik, terima kasih kepada Wafa. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zakia. Oke, baik. Selanjutnya akan saya paparkan kembali. Yang ketiga ada fungsi perencanaan program PNF. Perencanaan program pendidikan non-formal memiliki 4 fungsi yang mencakup. Yang pertama, pedoman pelaksanaan dan pengendalian. Yang kedua, menghindari pemborosan. Yang ketiga, alat bagi pengembangan quality assurance. Dan yang keempat, upaya untuk memenuhi accountability kelembagaan. Lalu, perencanaan pada dasarnya merupakan garis besar apa yang akan dilakukan di masa depan yang harus dipatuhi oleh para pelaksana program pendidikan. Selain untuk memperoleh manfaat dan keterpercayaan publik, perencana program pendidikan non-formal dilakukan disebabkan adanya pandangan moral dari perencanaan program, yaitu pandangan bahwa program yang dilakukan harus merupakan sesuatu hal yang terbaik dan perlu dilaksanakan dengan baik pula. Yang keempat adalah level perencanaan program pendidikan non-formal. Proses perencanaan program pendidikan non-formal dapat dilakukan dalam konteks pengembangan manusia Indonesia pada level nasional, regional, dan lokal. EVES 1980. Perencanaan program pendidikan non-formal di level nasional. Perencanaan pendidikan pada level nasional pada dasarnya merupakan upaya untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perencanaan di level lokal dimaknai sebagai aktivitas di masa depan yang dilakukan pada cakupan lebih kecil. Baik, terima kasih kepada Wafa. Selanjutnya akan saya paparkan materi mengenai perencanaan pendidikan non-formal. Selanjutnya yang kelima yaitu konteks perencanaan program pendidikan non-formal. Perencanaan program pendidikan non-formal dilatar belakangi oleh 3 hal yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama perubahan masyarakat, perkembangan teknologi informasi, dan yang terakhir ada peraturan pemerintahan. Lalu yang keenam ada paradigma dasar perencanaan program pendidikan non-formal. Perencanaan pendidikan non-formal ini dilakukan didasarkan pada 2 hal pokok, yaitu program pendidikan non-formal pada aspek pembelajaran dan perencanaan program pendidikan non-formal pada aspek manajerial. Pada aspek perencanaan pembelajaran ini mencakup identifikasi masalah, penyusunan kurikulum program, penentukan pendidikan dan atau tenaga kependidikan, perumusan metode pembelajaran dan perumusan proses pembelajaran, serta penentuan fasilitas pembelajaran dan perumusan evaluasi pembelajaran. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan kesimpulan oleh Fadia. Pada Fadia dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulan perencanaan pendidikan nonformal adalah semua kegiatan pendidikan yang diperkirakan untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai, di mana perkiraan tersebut dilakukan secara terorganisasi, sistematika. Adapun beberapa aspek perencanaan dalam pendidikan nonformal yang meliputi aspek perencanaan sebagai suatu proses. Perencanaan berorientasi pada masa depan, perencanaan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi, perencanaan menjabarkan kegiatan-kegiatan, perencanaan sebagai kegiatan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan, serta perencanaan merupakan kegiatan mempersiapkan sejumlah alternatif pendidikan nonformal. Dirancang guru menyesuaikan kebutuhan pada masyarakat yang tidak memiliki keterbatasan usia, ruang, dan waktu. Oleh sebab itu, berfokus pada fleksibilitas yang mengartikan bahwa hal tersebut disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya, sehingga dalam merencanakan program tersebut diperlukan tingkah-tingkah yang tepat dan harus ditempuh dalam mencapai tujuan program pendidikan nonformal. Juga diarahkan memberi layanan pendidikan kepada warga masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah, buta aksara, dan warga masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan melalui satuan-satuan PNF. Terdapat pula fungsi dari sebuah perencanaan program pendidikan nonformal adalah sebagai acuan melakukan aktivitas, alat pengendali melakukan aktivitas, tolak ukur, kegiatan evaluasi secara periodik, materi yang akan dinilai dalam evaluasi program, mengetahui unsur penunjang dan penghambat pelaksanaan program, dan bisa merumuskan kriteria keberhasilan pelaksanaan program. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.